episode 1 bareng Ogi dan juga Yana di sini. Oke, nah sekarang kita nggak sendirian nih Ki. benar. Karena kita mau ngobrol-ngobrol tentang Sufada itu sendiri bareng narasumber yang udah hadir. Dengan Yang alumni. Ada alumni Sufada Radio tahun 2018. Kenalan dulu dong. Wah nggak enak nih kalau dipanggil alumni nih. Lo emang kenyataannya Kenapa? alumni. Oh nggak kelihatan kayak alumni. Terus. Oke. Yuk. Nama saya Huda. Udah Oke, dari nah. alumni 18 ya. Iya, nah sekarang kita Jangan alumni lah. apa? Apa? Mantan. Ya termasuk masih Sufada saja lah. Cuman sudah selesai jabatannya. Iya. Ya sama aja alumni, Bro. Iya, tapi kayak apa ya? Nggak ini Nggak apa? enak nanti kata-kata alumni itu kesannya nanti Bekas tahu gitu dah. sendiri gitu. Oke, selain Yana nggak paham. Jadi Yana nggak paham dengan arah pembicaraan kita karena sesama alumni aja yang tahu masalah ini. tidak sefrekuensi saya ini ya. Oke, karena kita nggak kedatangan alumni aja nih kali ini Gi ya. benar. Kita udah kedatangan dari kru Sufada tahun 2019 sendiri. Ayo, silakan diperkenalkan dirinya. Perkenalkan aku Fafa dari kru Sufada Radio tahun 2019. Oke, nah sibuk apa aja nih belakangan ini? Banyak sibuk. Dari Sibuk. bangun tidur. Itu kan sudah kesibukan. Oke, Oke. aktivitasnya sangat menarik ya, interesting sekali. Enggak. Saya nggak bakal nguli aktivitas tidur, bangun tidur. Iya makanya. Kenapa kok dari sekian banyak aktivitas itu yang Mas Huda sebutin itu cuman tidur gitu Kenapa ya? kok tidur? Kenapa kok bangun? Kita nggak nguli. Kembali Nggak nguli. ya? Oke. Oke, kita iya. back to topic ya. Oke. Apa sih yang akhir-akhir ini dilakukan selama pandemi, Bang? Ya banyak sih yang ngurusin freelance dan ada beberapa project kan seperti itu. Oh, Mas Huda juga kerja ya? Iya. Oke. Buat trading. Iya. Oke, kalau Mbak Fafa sendiri Kalau kesibukannya apa aku sih aja? sekarang kesibukannya kan sudah masuk semester akhir sih. Sekarang ini mau skripsi Bismillah ya. Iya, Semoga benar saya banget. lulus tahun 2020. Oke, amin. Iya. Sarjana COVID, astagfirullahaladzim. Sudahnya online ya. Astagfirullahaladzim. Berdosa sekali Anda ya. Berdosa sekali nih. Terus sekarang kegiatannya sih lagi magang. Oke, magang juga ya. Iya, magang di satu media di UINSA. Oh, di kampus juga. Mas? Iya, di UIN. Oke. Sibuk sekali kayaknya ya. Oh iya, kayak artis ya. Iya. Oh iya, gini, kan Mbak Fafa ini juga kru ya, kru Sufada tahun 2019. Kan juga masih aktif di Sufada nih. Iya, betul. Nah, aku juga mau tanya nih sama Mas Huda juga. Dulu kan juga pernah aktif di Sufada juga nih kan pastinya. Sebutin dong, boleh kalian ceritain gak sih perjalanan kalian tuh dari masuk sampai produksi di Sufada itu ngapain aja? Jadi tim huri. Oh, wow, kita beri bang. Oke. Itu apa ya Mas ya? Sama kan awal masuk Sufada pasti ada sesuatu yang mendorong, ada sesuatu yang mengawali. Mungkin boleh ceritakan kenapa kok Anda bergabung di Sufada gitu. Oh iya. Oke, jadi awalnya dulu itu kan sebenarnya karena nggak kesengajaan. Oke. Oke, Sufada kan buka open recruitment selalu di semester 2 kan. Nah, Bener banget. pada saat semester 2, bukan semester 2. Semester genap. Semester genap. Nah, itu awal-awal nggak ada, belum ada. Semester 2 pada saat awal kuliah, dulu saat masuk itu belum ada. Tapi pada saat semester 4 itu tiba-tiba ada pembukaan Sufada Radio. Nah, dari situ kok kelihatannya menarik. Kan sejalan. Pada saat itu lagi suka ngulik-ngulik mengenai dunia musik kan. Oh, Wah, asik. anak musik banget. Indie Mas. Oh, indie. Enggak sih. Apa? DJ. Cuma Indo. Koswada. Apa? Kalau nggak Apa namanya ini Koswada itu? Rebana. Iya, Rebana. Koswada itu nama UKL. Oke. Terus Juga lagi tertarik dengan dunia voice over ya, penyiaran. Penyiar. voice over. Oke. Nah, akhirnya kenapa tidak buat join kayak gitu. Akhirnya nyoba join, ya sudah sampai sekarang. Oke, keterusan ya. Iya. Oke. Sedangkan Mbak Fafa gimana awalnya? kalau aku sih sebenarnya dulu pernah ada dosen itu ngomong kalau jadi mahasiswa itu jangan kupu-kupu gitu loh. Pulang
ke kuliah pulang Oke, gitu. aku juga pernah loh itu denger itu. Nah, terus karena ada kayak omongan kayak gitu itu kan rasanya oh iya sih iya juga. Soalnya kan kita habis kuliah itu kan butuh kerja juga kan nantinya. Iya. Nah, nanti kita itu harus ada pengalaman juga selama kuliah itu. Lah, itu aku mikirnya sih dari situ sih. Terus setelah itu ya bertepatan banget waktu semester genap itu Sufada buka rekrutmen, yaitu aku join ke sana bareng teman-temanku. Dan itu banyak sih peminatnya. Dan seneng juga sih bisa ketemu sama orang-orang baru juga yang dari lain prodi yang di FDK gitu. Itu bukanya bareng sama kayak Huda, maksudnya sama-sama semester genap. Iya, semester genap sama. Juga sama-sama gabung di semester 4 ya? Iya, kalau aku semester 4. Iya sama berarti. Wow. beda tahun cuman. Iya cuma beda tahun. Kalian jomblo gak sih berdua? Kok bisa cocok gitu sih? Kebetulan Berarti semua orang jomblo loh Kalau bisa Sufada cocok kan. gitu. Jangan-jangan Mas Huda ini mau gabung Sufada buat cari jodoh. Iya. Ngaku nggak? Mana ada? Ngaku nggak? Perasaan Sufada isinya nggak ada cewek. Oke, balik. Oke, kita balik ke laptop ya. Oke, karena tadi kan juga udah dijelasin nih gini. perjalanannya. Sebelumnya kita belum mention kan stok ini gimana Yan? Iya benar Mungkin banget. boleh diceritakan sedikit. Oke, kalau stok ini kan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santuy aja, nggak usah tegang-tegang, oke? Kita ngobrol santuy-santuy aja. Nah, kali ini segmen ini nih khusus buat Sufada Story. Makanya kita tuh sengaja buat ngundang kalian di sini. Biar kayak ngobrol santuy aja ya Gi ya, Santai tentang gitu. Sufada, kalian prosesnya di Sufada itu kayak apa gitu loh. Kita bahas tentang bagaimana Sufada ini ada, eksistensi Sufada Bener hingga banget. keorganisasian Sufada dan peran penting di Sufada di dalam kampus ini sendiri. Iya gitu. sih, karena Khususnya untuk kemahasiswaan. Iya, karena belum juga banyak orang yang tahu nih di dalam Sufada itu kita ngapain aja sih gitu. Makanya kita sengaja buat segmen ini ya Ki ya, biar juga semua insan muda di rumah juga tahu gitu loh. Apa aja sih kegiatan di dalam Sufada itu seperti apa gitu. Dah? Oke. Oke, lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut nih. Nah, tadi kan kita juga udah tanya nih perjalanan awalnya. Nah, dulu pernah ada nggak sih pertama kali masuk di sini tuh pernah terbesit nggak sih langsung pengen ngambil job desk apa? Dan jelasin kenapa kok pengen ngambil job desk itu, gitu. Dari siapa dulu ini? Monggo silakan Mas Suka, Mas. Huda dulu. Silahkan, Mas Huda dulu aja deh. Kalau dari saya sih nggak kepikiran ya ambil job di mana ya. Oke, saking banyaknya ya. Ya, soalnya kan dimanapun kan it's okay karena kan ini kan wadah untuk belajar kan. Oke. Oke. Nah jadi job desknya meskipun entah nanti di bagian A, B, C, D, tapi kan tidak pasti bisa mempelajari yang job desk yang lainnya juga. Karena kan di sini kan wadah untuk saling belajar bersama. Jadi ya fine aja nanti tempatnya di mana asalkan sesuai ya udah gitu. Tapi sebelumnya kan masih diterangkan ada job di sini, job di sini, iya, job di sini. Tapi sampean tahu kan job listnya itu apa aja kalau waktu itu? Kalau yang waktu daftar ambilnya itu, nah ini kalau yang waktu daftarnya itu ambilnya itu yang bagian announcer sama waktu itu editor. Cuman berhubung waktu di saat itu announcernya terlalu banyak, Akhirnya digiring ke Oke. editor, cuman nggak tahu ya setelah perkembangan akhirnya ya nggak ada editor juga. jadi apa? Waktu itu akhirnya jadi semuanya malah. Oke, multi talent sekali. Produser ya. Ya produser ya editor. So, produser itu nanti berbeda perjalanan lagi. Oh, beda Oke. perjalanan. Kan ini kan masih bahas waktu awal-awal gabung di Sufada kan seperti itu. Oke, dulu di program apa Mas? Saya di program Jeddah. Jeddah. Ya. Apa itu? Program apa itu Mas? Itu program Islami yang dulu kesannya sangat gimana ya. Orang meskipun mahasiswa UIN sendiri terkadang kesan ngeliat kata-kata Jeddah Jumat Berfaedah itu kayak wah ini pasti program Islam yang bosen nih, Konservatif gitu. Oke. pasti isinya Ceramah-ceramah terlalu monoton. kuno ya. Terus akhirnya nggak gitu juga ya? Ternyata enggak, Oke. karena pada saat itu karena saya gabung di tim Jeddah, saya lihat kok kayaknya kalau gitu itu monoton kan, kita pasarnya anak muda. Nah segmentasinya kan anak muda, jadi targetnya itu dirubah. Jadi
kalau pembahasannya yang awalnya mungkin kayak ya kayak materi-materi ceramah monoton pada umumnya, Hadis-hadis gitu ya. Nah, sedangkan ada apa ya istilahnya kayak ada peraturan atau panduan penyiaran di mana kalau misalnya kita tidak paham dengan materinya ya maka jangan disampaikan. Oke, bener banget itu Mas. Nanti kan nanti jadi misinformasi Iya atau daripada Iya. salah dan disalahgunakan Iya, oleh benar-benar. pendengar. Jadi bukan kita bukan main aman, cuman kita mengambil materi yang memang cocok, feel-nya sama dengan anak muda ya. Makanya saya Sesuai dengan pasarnya gitu maksudnya. Saya ambilnya itu waktu itu motivasi sama apa ya? Istilahnya kalau sekarang itu mental health. Oke. Menarik loh. Membicarakan mental health dari sisi Islam. Ya. Jadi kan Wow. tapi pembahasannya tetap ringan, nggak berat-berat banget. Oke. Iya, Ya sesuai cuman pengetahuan dari masing-masing itu Itu aja ya. jeda itu dari masnya sendiri yang buat atau apa dari yang terdahulu udah buat terus masnya meneruskan kayak kita gitu tahunnya kita. Kalau itu sih ngelihat dari rekaman yang dulu, terus saya olah kembali, terus habis itu baru saya pakai idenya saya sendiri lah kayak gitu. Terus berinovasi. inovasi. Oh, berarti jeda itu udah lama ya berarti ya. Cukup udah lama. Itu dulu emang masnya juga Mas Huda ini apa langsung terbesit pengen masuk ke Jeddah atau memang ditempatkan atau kayak gitu enggak sih? Nggak pernah terbesit sih. Oke, berarti ditempatin ya Iya, sesuai. tiba-tiba ditempatin di Jeddah waktu magang, terus tiba-tiba waktu selesai magang ditempat di Jeddah. Dulu programnya apa aja selain Jeddah? Banyak ya, ada 5 kan. Oke, dulu ada apa aja? Kalau dari hari Senin itu ada Monster, Oke, Monster itu apa? Monday Mood Booster. Oh, aku kira Monster yang ini, Ya, gini. bukan. Oh bukan ya, Monster itu Monday Mood Monster Booster. yang itu bukan. Bukan. Oke. Yang matanya yang pendek Oke, hijau. balik ke laptop. Oke, aku nggak mengerti. Oke. Oke. Selasa itu apa ya? What's in? What's in, ya. Oh, What's ini tuh bahas apa? Intinya dia tuh membahas sesuatu yang terbaru, yang update, yang in saat ini lagi tren. Oke, berarti yang viral-viral gitu Ya, ada di What's viral. In ya. Jadi Terus? kalau mau tahu yang perkembangan yang baru-baru ya dari Selasa. What's In. Oke, terus? Yang waktu di Rabu Hah? itu ada di musik inspirasi. Waduh. Kayaknya asik nih musik inspirasi nih. Bahas apa aja, Ini Mas? yang hostnya kalau nggak salah pernah jadi kru di musik inspirasi. Oh ya? Siapa? Hostnya cuma 2 loh, Mas. Siapa ini? Berarti kalau nggak aku berarti ini dong. Oke dong. Ya, yang Mas Ogi. Oke, bener Tagi? Iya benar, tapi Oke. Tapi musiknya tidak menginspirasi. benar ada benar ya. Kenapa Mas kok bisa nggak Orangnya yang menginspirasi bukan musiknya. Iya sih. Saya tidak menemukan inspirasi di sana. terus hari Oke. Oke, selanjutnya. di hari Kamis ada Sufada Corner. Oke. Itu berbincang-bincang mengenai seputar di UINSA. Itu Talk show ya? ya talk show. Oke. Kayak gini lah talk show itu kayak Ya stok. kayak gini, cuman bedanya kalau stok ini kan mengulik kayak bincang-bincang sambil mengulik. Santai lah ya. Kalau yang Sufada Corner ini kayaknya lebih Ya, Formal itu. enggak, semi formal sih hitungannya, semi formal. Oke. Tapi lebih membahas ke informasi seputar di UINSA, misalnya kayak ada kayak mahasiswa berprestasi atau ada informasi mengenai ya intinya seputar UINSA lah. Oke. Prestasi, informasi UINSA atau sebagainya seperti itu. Nah, yang baru yang hari terakhir karena 1 minggu itu sudah penuh dengan aktivitas, ada hedonnya, ada sebagainya lalala. Akhirnya di Jumat itu kita di recharge. Oke. Oke, Mbak, pemilihan kata yang menarik loh. Recharge. Iya. Recharge. Recharge. Apa yang di recharge melalui hari Jumat? Spiritnya. Oke, spiritnya. Jadi kan melalui kontennya. Wah. Kontennya. Wah. Iya. Oke, tadi kan kita udah ngomong banyak nih ya sama Mas Huda. Kalau Mbak Fafa sendiri. Fafa. Kalau di kru tahunku ini kan beda sama masnya. Cuman kita gak adanya itu What's In sih. Iya. Soalnya What's In-nya itu dimasukin ke Monday Mood Booster. Ya itu tadi Master. Nah jadi bahasnya itu yang kayak yang apa yang terkini itu ikutin di Monsternya itu. Oke. Terus karena kita itu kan medianya beda sih sama tahunnya masnya ya kan. Dulu kan kalau dari tahunnya masnya itu kita masnya pakai web.
Jadi nanti siarannya itu bisa on air juga kan Mas ya. Bisa. Nah, kalau di kita itu kita siarannya lebih ke offline. Jadi nggak on air gitu. Terus kita tuh pakai medianya tuh pakai aplikasi sama aplikasi dua-duanya New Media. Jadi yang pertama itu yang Monster sama itu Jeddah itu taruhnya di Spoon. Mereka siarannya di Spoon. Terus kalau Sukor sama Musik Inspirasi dia ada di itu YouTube channel. Keren. Perbedaannya sangat mencolok ya. Berarti di eranya Mbak Fafa ini Radio Sufada bisa dibilang sebagai radio digital. Iya, karena radio era modern, era baru ya. Iya, karena sekarang kan anak muda zaman sekarang itu kita itu kan nggak selalu berkecimpung banget gak sih ke new media, apalagi kayak Instagram, terus habis itu Twitter, maksudnya segala macam new media itu kita selalu update gitu loh. Dan apa ya, kalau web itu sebenarnya ada sih peminatnya, cuman kan orang itu kayak kalau ke web itu mending di aplikasi aja gitu loh. Jadi sekalian aja gitu loh. Iya. Nah, kayak gitu. Mungkin lebih instan ya daripada harus seperti itu. Lebih ke aktivitas dalam aksesnya. aktivitas terus mobilitas juga mungkin ya. Terus kita kan halayaknya jadi lebih banyak kan, karena orang itu kan kebanyakan dia berkecimpung di media-media itu tadi gitu. Oke, nah perbedaan apa lagi sih yang mencolokkan tadi kan selain perbedaan penyiaran, terus program yang berbeda setiap tahunnya. Nah pasti kan ada kayak perbedaan yang lain gitu yang ada di setiap tahunnya. Sedikit nambah sih sebenarnya. Kalau masalah digital itu Sufada dari dulu sudah digital. Kemudian cuma beda platform gitu aja. Oh, beda. Oke. Oke, kan kalau yang waktu zamannya saya itu kan pakai web. Sebenarnya tuh di aplikasi ada, cuman orang jarang melirik pakai itu aplikasinya itu. Jadi lebih fokus ke web. Dulu pakai aplikasi apa, Mas? Listen to My Radio itu sebenarnya berbasis web juga aplikasi. Cuman kelemahannya adalah, nah ini kalau berbicara perbedaan, kelemahannya kalau yang di Listen to My Radio itu hanya on air saja dapat suaranya. Dalam artian begini, misalnya jam on airnya jam 8 sampai jam 12. Ya maka dari jam 8 sampai jam 12 itu, di atas jam itu atau di luar jam itu ya nggak ada suaranya. Adapun itu suara hasil ulangan sebelumnya. Tapi bukan berarti itu full. Cuma potongan-potongan, jadi kayak ibaratnya cuma cuplikan 1 menit, 2 menit kayak gitu. Apa ya kayak keacak gitu. Bukan acak, pokoknya istilahnya kalau dikatakan sampah ya bukan sampah, apa ya kayak caca. Sampah sekali. Kok turahan apa? Rasanya ya. Kelebihan. Ya intinya kayak sisa dari siaran tadi yang itu ada di masih ada di websitenya itu. Websitenya di Sentuh masih ada. Oke. Nah berbeda kan kalau yang pakai Spoon di YouTube itu kan kalau sudah selesai siaran orang masih bisa menikmati. Iya sih benar. Betul. Kalau Spoon setauku emang playable ya deh. Dia sistemnya kayak YouTube gitu kan, bisa diputer ulang. Bisa dihapus, bisa diganti, sedangkan Listen My Radio kan nggak bisa ya. Iya. Satu kali denger ya. Nah, itu kan makanya projectnya kru yang zaman dulu yang angkatan tahun 2018 itu kan sebenarnya wacananya itu sudah lama. Cuman aplikasinya kan dilanjutkan di 2018, cuman eksekusinya baru di angkatannya anak-anak Fafa di tahun 2019. Jadi setiap tahunnya pasti ada inovasi-inovasi gitu ya. Oke. Menarik banget ya Gi ya. Sebenarnya ada sih satu pertanyaan kok. Saya yang belum nangkep itu, Anda siaran lewat web, sedangkan Anda siaran melalui aplikasi tadi ya. Iya. Sama-sama digital. Suka nggak sih? Maksudnya Anda ada masalah nggak sih dengan siaran digital, atau lebih ingin siaran konservatif seperti menggunakan frekuensi atau gimana? Kalau Fafa gimana? Fafa dulu aja. Kalaupun menurut aku sih ya, radio itu kan memang dari stereotipnya kan memang bukan stereotip, maksudnya udah dari dulu kita kan pakai frekuensi kan. Nah memang dulu itu pernah ada kayak cutting tuh ngomong dulu itu Sufada itu kita pakai frekuensi, tapi masalahnya karena ada kayak masalah dengan
bertabrakan dengan sinyalnya penerbangan yang ada di Juanda itu tadi. Oh, jadi sinyal gitu. Iya. ini aviasi ya berarti? Frekuensinya. Frekuensinya aviasi ya. Terus mereka kayak apa untuk meminta kita itu untuk nggak pakai frekuensi itu tadi. Jadi makanya tuh dari terdulunya kita itu mereka ya itu mungkin dari lewat web tadi yang seperti katanya Mas Huda tadi. Jadi cari media yang lebih yang bisa untuk orang itu bisa menjangkau tapi tetap siaran gitu loh. Oke. Oke, Ki. Gimana, Ada mungkin tambahan lagi? Ada tambahan dari Mas Huda? Ya kurang lebihnya kayak gitu. Jadi dulunya memang frekuensi kan, Iya. cuma terus beralih ke digital karena ya banyak lain hal yang harus mengakibatkan yang frekuensinya dicabut. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ya bisa berjanduannya, ya baik dari frekuensinya maupun di digitalnya. Karena gini, dulu kan waktu yang frekuensi itu jangkauannya enak. Masalahnya gini, karena tidak semua orang itu Punya akses ya? kelemahannya kan di masalah kuota kan. Iya, akses Berbeda digital kalau ya sekarang. Iya. Nah, kalau dulu kan masalahnya di kuota internet mahal kan. Nah, makanya kenapa kok lebih mau neken ke frekuensi, mau ngidupkan ke frekuensi kembali daripada di website. Nah, itu kelemahannya di situ. Nah, cuman karena masalah kayak legalitas dan sebagainya, akhirnya perizinannya itu akhirnya tidak jadi dilanjutkan. Oke. Mahal bro. Mahal, bener sekali mahal. Setahuku kalau ambil frekuensi itu mahal loh. Mahal sekali. Makanya kalau ada kampus yang bisa buka frekuensi kembali itu kan wah, Hebat ya. banget. Berarti Ya, niat hebat. kamu. Iya, suatu pencapaian yang sangat itu sekali ya, kalau menurut aku. terus benar tabrakan sama yang frekuensinya. Di sisi lain juga sebenarnya wilayahnya di Winsa ini juga bukan hanya kena Juanda, tapi kena yang di depan. Oh, iya ya, radio. Salah satu radio besar Di Indonesia. ya. Terus di Oke. belakang ada El Victor. Di daerah Darmo sini ada Atrok atau apa? Lupa. Atrok sini itu. Ayani situ Atrok terus Itu ya radionya pertanian itu ya? Nah, intinya di sini tuh banyak tabrakan radio, apalagi kena Polda. Polda juga punya siaran komunitas toh. oh Nah, iya itu iya. akhirnya Tahu saya. daripada nanti tabrakan karena memang kelemahannya di frekuensi itu adalah masalah kamarnya. Satu frekuensi itu cuma bisa diisi satu orang. Nah, itu akhirnya daripada rebutan, dan memang ya pasti rebutan dan ngurusnya pasti juga bakal ribet. Nah, akhirnya mending dicabut saja. Oh gitu. Karena Jadi kan di siaran sendiri kan kalau misalnya kita nanti buka frekuensi juga masuknya kan ke siaran komunitas, di mana nanti juga frekuensinya terbatas. Kalau nggak salah di 103 atau ya 103-an lah kalau nggak salah, seperti itu. Terus setahu saya frekuensinya 103,7 kalau nggak salah. Nah, itu 103,7 tapi dengan radius cuman seputar Wonocolo sini. 25 apa ya? Ya istilahnya pokoknya sekitar kampus lah. Iya, sekitar kampus, area Karena Wonocolo kampus. cuma itu aja yang bisa mendengar. Nah, berarti jangkauannya cukup kecil ya kalau dibandingkan New Media. memang cukup kecil, cuman secara Komersil? efektivitas pendengarnya itu banyak. Kenapa? Karena sekitar penduduk Wonocolo sini itu masih banyak yang mendengarkan radio. Iya betul. Oh, Seperti itu. gitunya. Nah, dulu itu kayak gitu karena pendapatnya itu karena banyak warga yang mendengarkan dan dulu banyak warga yang request. Cuman karena sempat vakum, nah itu yang akhirnya frekuensinya dicabut karena ya memang resikonya kalau frekuensi harus 24 jam nyala, nggak boleh berhenti. Iya, benar Seperti banget itu. sih kayak gitu. Nah, akhirnya baru beralih ke digital di tahun 2000 berapa ya berarti ya? Pokoknya sebelum 2018 itu sudah digital, cuman tepatnya di tahun 2000 berapanya itu saya lupa, nggak tahu. Nah, baru itu ada di list teman radio baru sampai 2019 awal, habis itu baru diganti semua platformnya. Oke. Karena memang kelemahannya banyak kalau yang di web dulu tuh baik dari kuotanya, pendengarnya, iya, benar. aksesnya. Dulu kalau dicek pendengarnya itu cuma sedikit lah waktu dicek, nggak banyak. 100 itu jarang sekali. 100 itu angka yang banyak loh.
Dalam ranah radio kampus ini loh ya. Cuma kan kalau misalnya berbicara digital, tahun 2018 itu digital sudah gencar-gencarnya. Yang namanya Spoon, Spotify itu sudah mulai terkenal. Apalagi yang sebelumnya Spotify itu Joox kan. Ya, Joox. Joox itu juga sudah terkenal kan. Nah itu seperti itu. Oke, nah tadi kan kita udah ngobrolin banyak banget nih ya tentang radio, terutama Sufada ini sendiri kayak gimana. Nah ini cukup gong sih pertanyaannya. Karena kenapa? Ini tuh kayak kita tuh mau tanyain pencapaian yang paling tinggi gitu loh di Sufada selama kalian menjadi kru itu apa? Itu aja sih gitu. Maksudnya apa yang Anda dapat setelah tergabung di Sufada gitu loh? Iya. Apa ilmu yang bisa Anda gunakan setelah bergabung di Sufada? Ini berarti pendapat dari pribadinya atau sama juga dari Sufadanya juga, pencapaian di Sufadanya. Iya. Boleh, Anda mau menjelaskan yang mana silakan. Pencapaian pribadi nggak apa-apa, di Sufada juga nggak apa-apa gitu. Oke. Dari siapa dulu? Masnya dulu aja. Oh ya. Oke. Kalau dari saya pencapaiannya, kalau yang masalah pribadinya itu ya explore ilmunya cerita banyak. Mulai dari misalnya dari announcer kan kita jadi tahu macam-macam voice, cara mengolah vokal. Oke. Nah, itu kan banyak diajarkan di sana. Terus di divisi teknis juga itu kan banyak alat nih. Jadi kita bisa explore macam-macam alat, termasuk mixer. Mixer ini yang dipakai ini kan termasuk dulunya kan nggak ada yang bisa make. Jadi ya benar. Waktu record, waktu dulu itu langsung dari komputer dan hasilnya suaranya wow. pakai mikrofonnya komputer. Iya. Mikrofon default. Hasilnya wow, pecah sekali. Nggak sebagus sekarang ya kalau nggak dulu. sebagus sekarang. Kalau sekarang kan lebih enak. Jadi kayak mixer yang on air itu juga dulu nggak banyak orang yang bisa pakai. Jadi sedikit terbengkalai karena ya memang kan itu termasuk mixer yang digital yang ruang siaran itu. Jadi buat frekuensi bisa, buat digital bisa. Jadi banyak alat skala yang nganggur, akhirnya jadinya ya gitu. Kalau lama nggak pakai rusak ya, karena udah pertama kali udah disetting atau kayak gimana ya. Nah jadi pencapaiannya ya nambah ilmu karena banyak mengolah alat-alat, iya. terus mengolah kemampuan lainnya di sini kan akhirnya itu. Oke. Itu kalau yang pribadi ya seperti itu. Oke, kalau untuk Mbak Fafa sendiri? Mbak Fafa. Kalau dari aku pencapaian pribadi aku sendiri itu kan aku dari awal memang punya minatnya itu di editingan ya. Iya. Jadi dulu aku waktu daftar ke Sufada itu daftar job disknya itu sebelumnya itu musik director. Tapi sekarang musik director digabung sama editor untuk sekarang ini. Nah itu walaupun aku belajarnya cuma editing aja, tapi di sini kita juga saling memberikan ilmu masing-masing gitu loh. Jadi kayak aku sebenarnya nggak ngerti aplikasi audition yang buat ngolah itu suaranya buat radio. Nah itu aku belajar dari teman-teman yang bisa juga. Jadinya aku ngerti ternyata seperti ini mengolah suara audionya untuk siaran itu. Jadi seperti itu. Itu tadi pakai apa? Pakai aplikasi apa? Audition. Itu untuk ngedit siaran audio siarannya. Oke. Kalau pencapaian dari tahun aku sendiri sebelumnya masih belum ada sih. Cuman kalau pencapaian pribadi dari salah satu krunya itu ada. Iya ada. Dia itu ikut salah satu lomba dan sekarang dia karena ikut lomba dia juara dan sekarang dia udah jadi presenter salah satu televisi swasta di Surabaya. Oke, wow. Menarik sekali ya. Berarti Sufada bisa melahirkan sebuah generasi penyiar yang seperti itu ya. Banyak sih sebenarnya kalau berbicara generasi penyiar dari maksudnya yang dulunya ikut Sufada lalu jadi penyiar itu banyak. Kalau dari tahunnya Mas, pencapaian dari Sufadanya apa Mas? Yang kira-kira individunya atau yang ya bisa individu atau kalau dari Sufadanya sendiri kan kayak tadi dari yang awalnya dulu lebih ke ini sistem organisasinya, jadi strukturalnya. Kalau dulu itu
belum rapi lah istilahnya. Strukturnya, koordinasinya itu belum ada. Nah, kalau di zaman saya sama Ogi itu mulai dibenahi, mulai dirapikan seperti itu. Akhirnya sampai jadi tahunnya apa? Mulai kerasa kan mana yang divisi on air, off air seperti itu mulai jelas kan. Kalau koordinasinya juga jelas. Kalau dulu itu belum jelas. Mana yang on air, mana yang off air, tanggung jawabnya sampai mana itu belum jelas. Jadi masih campur-campur gitu ya. Kita lanjut ke topik, tapi sebelum balik topik Minum dulu lah, biar lebih santai gitu loh ya. Saya puasa. wah, gak mungkin. Ini hari apa ini? Makanya puasa apa ini Mas Huda ya? Ayo Mbak Yana diminum. Oh iya. Saya sampai lupa mau minum ini. Udah, oke. Oke. Oke, lanjut. Kita bicara era saat ini ya, kan dunia sedang terjadi musibah wabah pandemi corona COVID-19 ini. Gimana sih Sufada Radio tetap bisa eksistensi? Gimana eksistensinya Sufada? Terus gimana cara Sufada berkembang tetap menjalankan produktivitasnya itu gimana Sufada saat ini? Mungkin boleh Mbak Fafa menjawab. Kalau dari aku ya kan baru produksi itu cuma 1 kali waktu bulan Maret. Nah itu kita baru 1 episode aja. Waktu itu sekarang aku ini masih krunya musik inspirasi. Okay. Nah kalau musik inspirasi itu kitanya itu syutingnya di studio, terus ngajak narasumber juga. Yang waktu episode kedua itu waktu itu juga. Nah itu baru waktu kita diliburkan oleh universitas. Nah itu kita vakumnya kalau nggak salah dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 6 bulan lah. Iya 5 bulanan lah. 5 bulan. Iya. Terus karena kadifnya kita itu nyuruh kita jangan ikut vakum. Maksudnya radio ini jangan nggak berhenti produksi gitu loh. Oke. Seharusnya kita tetap produksi walaupun keadaannya itu seperti ini. Nah kadifnya itu merekomendasikan kalau kita itu ngikutin yang sekarang sedang dilakukan waktu di pandemi itu. Kan sekarang banyak konten-konten yang walaupun lagi pandemi tapi tetap masih berjalan gitu loh. Nah kita ngikutin yang lagi sekarang ini. Kalau sekarang itu kita kontennya itu pakai cara media lewat Zoom atau lewat media live Instagram. Kayak seminar-seminar pada umumnya kayak gitu ya. Betul. Karena itu nanti kan bisa direkod, terus habis itu diedit lagi, nanti baru ditayangkan di platform YouTube. Kalau dari aku musik inspirasi kita lewat komunikasinya antara penyiar satu dengan penyiar yang kedua itu lewat live Instagram. Jadi, live Instagram bukan pakai video conference gitu. Enggak, kalau video conference itu Sukor. Mereka pakai itu. Jadi Sukor itu Sufada Corner. Iya, Sufada Corner. Oh ya maaf ya, saya singkat. Sukor. Ya, Sufada Corner. Mereka bisa dilihat nanti di YouTube channelnya Sufada Radio. Nah, itu baru pertama kalinya kita bikin itu sih. Selama pandemi ya? Iya, selama pandemi. Ini sih kalau dari musik inspirasi mau rencana lagi bikin juga, tapi dengan episode yang lain juga, tapi tetap menggunakan sistem yang sama untuk saat ini, untuk sementara ini. Pakai live Instagram itu tadi. Nggak pakai TikTok. TikTok, TikTok. Sekarang kan eranya TikTok. Iya, boleh sih. Sekarang kan ada live ya, cuman kita nggak tahu ya kalau TikTok itu ada live yang digabung kayak IG gitu, nggak ada ya? Maksudnya dua-dua. Iya. Atas bawah orang gitu. Iya, kayak 2 orang. Iya 2 orang gitu, kayak Zoom juga. Kayak enggak deh. Ya itu sih. Mas Huda mungkin bisa menambahkan atau? Ya pastinya beda ya Kak. Di era pandemi sama sebelumnya ya. Iya. Ini menarik sih kalau membicarakan antara era pandemi dan era sebelumnya gitu. Kalau dulu kan kalau mau apa-apa ya udah kumpul. Rapat, bahas, produksi bebas. Kalau sekarang mungkin susah ya. Iya, susah banget. Dan kita kayak ngumpulin satu orang satu sama lain dalam satu kru itu susah banget gitu loh. Kayak semuanya ya. Contoh kita berempat ini. Kita kayak videonya udah ngomong, kita on time ya jam 8 kita itu kita ngerapatin bareng ini untuk kontennya. Tapi ada nanti kayak bagian scriptwriter dia gak ada. Dia gak on, ya bukan gak datang tapi gak on gitu. Susah dihubungin kan sekarang kan cuma masalahnya itu di sinyal. Iya benar. Dulu alasannya mungkin macet atau apa. Sekarang sinyal.
Kapitalis banget ya kalau Iya. sekarang tuh. Kalau sinyal itu sudah nggak bisa ditolak lagi gitu loh. Jadi Alasan seperti sekarang itu kalau nggak bisa itu, oh maaf nggak ada sinyal. Tapi bicara tentang tentang apa tadi? Konten produksi tadi ya. Produksi. Kira-kira kesusahannya apa sih? Plus minusnya. Plus minusnya produksi kalian seperti itu. kalau aku sama merasakan yang baru kemarin itu lebih kesusah sih, gak ada plusnya. Kalau plusnya sih cuman Masa gak ada hikmah sekali gitu loh di dalam suatu kejadian ini Kan gitu. lebih ini akhirnya effortnya kan lebih kerasa. Iya sih. Arah digital semua. kita cuma nggak, kalau plusnya itu kita nggak kumpul bareng gitu loh. Maksudnya kita nggak ada pertemuan, jadi kan enak gitu loh, fleksibel kita waktu di mana aja. Terus kita ngomonginnya ya di tempat masing-masing Oke, gitu loh. lebih fleksibel. Nah, gitu terus sih. kalau kekurangannya sih lebih ke kayak pertama, yaitu tadi kalau kita rapat itu pasti ada yang satu yang nggak bisa, satu yang bisa. Terus yang kedua, terus waktu kita produksi itu kita kan nggak tahu sih apa kata sinyal kan Iya, bisa. banget. Nah, kalau orang penyiar satu dia tuh sinyalnya bagus. Kalau yang penyiar dua dia kalau nggak bagus kan, jadi nanti hasilnya kan sama aja. Nanti Iya. itu nggak bagus juga kan. Terus setelah itu, tapi untungnya sih waktu kemarin kita produksi pertama kali waktu pandemi itu dua-duanya bisa, sinyalnya lancar, terus mereka komunikasinya dengan baik sih. Nah terus tahap di editingnya ya seperti biasanya gitu, cuman ya yang bedanya itu waktu produksinya aja. Tapi mereka nggak pakai kayak kalau kita produksi itu kan ada arahan dari produser sama kreatifnya gitu kan. Nah kalau itu kan mereka harus maksudnya langsung improve Mandiri. gitu ya. secara langsung, jadi mereka harus bisa bikin suasananya itu ya vibe-nya itu kalau bisa mereka pembawanya dengan baik gitu loh, tanpa ada pengarahan. Dan kalau pengarahan pun itu akan susah banget, jadi dia nanti gak fokus kan kalau lihat HP kayak gitu. Nah jadinya ya itu kamu PD aku bilang udah terserah kamu, kalau kamu bawanya ya seperti itu ya ikutin aja, pokoknya kamu sebisa mungkin bawanya dengan baik gitu. PD ku cuma bisanya seperti itu, soalnya kalau ya itu tadi minusnya sih itu. Oke. Kita membicarakan era digital ini kan seperti yang disebut tadi, ada minusnya Ada plusnya. kayak sinyal dan lain sebagainya itu. Kalau bicara mengenai device, kira-kira device yang kalian gunakan untuk produksi dari rumah itu apa ya? Kualitinya sama nggak sih atau lebih bagus atau gimana? Beda banget sih, karena kita kan audionya juga kan dari HP juga kan, terus otomatis pakai headsetnya ya juga perekam suaranya ya seadanya itu aja. Jadi kalau nggak maksimal ya nggak maksimal beneran, tapi desain tetap pada standarnya gitu loh. Terus ya untungnya juga penyiar kita itu sama-sama HP-nya itu device-nya mendukung, maksudnya hasil gambarnya itu bagus. Jadi nggak pecah banget gitu loh. Biasanya kan kalau ada kan device itu kan hasil kameranya tuh jelek banget gitu loh. Bener banget sih. Apalagi sama sinyalnya juga kan. Kadang kan kayak gitu kan. Sinyalnya kalau jelek kan nanti gambarnya ikut jelek. Mempengaruhi. Nah, terus habis itu strateginya gimana sih? Di sini kan kayak berkembang internet itu kayak cepet banget gitu loh ya. Strategi buat Sufada Radio ini kayak produk distribusi kontennya itu seperti apa? Bisa dijelaskan mungkin? Kira-kira nggak, maksudnya ada inovasi, Pengelolaannya, iya. inovasi untuk saat ini dan mungkin kedepannya gimana radio Sufada ini bertahan melalui internet itu tadi. Kayak gimana sih caranya? Kalau untuk sementara karena kita pakai sistem itu tadi, jadinya kita harus benar-benar matengin konten materinya kita sendiri itu. Jadi kita sebelum ada hari H produksinya itu kita banyak-banyakin untuk gladi bersih. Ya walaupun gladi bersihnya nggak lewat IG pribadi masing-masing sih dari penyiarnya. Oke, kita coba lihat sama teman-teman dari krunya itu, kita coba tes juga gimana hasilnya. Oh ternyata hasilnya lebih bagus waktu maksudnya waktu jam ini, maksudnya kayak kan ada waktu-waktu tertentu sinyal itu bagus atau enggaknya kan. Nanti harus tes live dulu ya kayak gitu terus dicoba. Ini bagusan siang. Oke, kalau gitu kita coba siang. Nah, walaupun nanti di hari hanya itu kita tetap tes kamera lagi. Nah, tes kamera lagi untuk beberapa jam sebelumnya. Oke, ternyata masih bagus dan stabil. Dan akhirnya waktu kita live itu, dan ya alhamdulillah memang masih tetap pada
masih stabil gitu loh. Jadi hasil produksinya juga bagus. Terus habis itu penyanyinya kan karena dari kemarin dia itu gladi bersih terus, jadi kan pembawaan materinya tuh mateng gitu loh. Walaupun nggak pakai pengarahan dari produser dan kreatifnya. Berarti kuncinya tuh terus latihan gitu aja ya, sambil tes-tes kayak gitu. Oke, udah sih sebenarnya aku mau ngomong itu aja sih Ki. Mau nanya gitu sih. Oke. Mungkin Mas Huda bisa membantu menjawab gimana sih kira-kira kedepannya Suwada untuk tetap bertahan dan tetap memiliki eksistensinya di kala pandemi saat ini dan seterusnya kan. Seterusnya kita bicara ke depan. Kalau secara prospek ya, kalau secara berarti kan planning ke depan kan. Planning ke depan bener. Ya berarti kan kalau sekarang kan kita harus survive-nya adalah mengikuti tren saat ini kan, sambil membangun branding dan apa ya, kayak pondasi Suwada sendiri, bagaimana caranya bertahan di era selanjutnya. Karena bisa jadi kalau saat ini digital kan ada kayak misalnya kayak AI misalnya, kalau sudah waktu lebih jauh lagi, nah itu nanti kan pasti bagaimana cara radio bisa bertahan di sana gitu kan. Nah kalau saat ini sih lebih caranya mengikuti trennya, karena kalau dimanapun sekarang industri, kalau di dalam dunia industri kreatif itu harus bisa mengikuti tren. Trennya apa ya kita ikuti. Pasarnya ya. Pasarnya. Kita harus mengikuti pasarnya. Kalau kita tetap kokoh dengan idealisme kita, ya agak susah. Runtuh. Bener-bener Nah, banget. kan sekarang juga mulai banyak kan yang misalnya kayak yang TV mulai beralih ke YouTube. Ya. Dan saat ini saja banyak juga TV yang beralih ke TikTok. Ya betul. Oh ya? Iya. Saya belum tahu justru hal itu. Iya bener banget ya. Sampai ada komenan kayak gini, nonton TV di nonton siaran televisi di TV biasa. Oh, di YouTube yang biasa. meme. Nah, TikTok seperti itu. Iya, Nah, karena memang industri kreatif itu ya harus bagaimana bertanya, ya harus bisa mengikuti trennya itu. Mengikuti tren atau membuat tren itu. Nah, itu yang lebih tepatnya lebih baiknya lagi. Lebih baiknya bisa membuat tren. Menciptakan lah karena ya inovasi. inovasi. Dengan dia membuat tren akhirnya personal brandingnya bisa lebih kuat dan punya pasar tersendiri akhirnya. Ya, betul. Akhirnya kita yang menciptakan ya, bukan kita yang ikut-ikutan kayak Tapi gitu. kalau untuk saat ini di era pandemi ya mau nggak mau kita harus mengikuti tren dulu. Karena memang semua di rumah terbatas. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan informasi, memberikan hiburan itu dimanapun dengan kapanpun. Dan istilahnya efisien lah, modusnya mudah seperti walaupun dengan peralatan dan perlengkapan seminimal mungkin, tapi konten yang disediakan tetap maksimal kan ya. Kayak tadi latihan setiap hari berulang-ulang, akhirnya waktu bawaan hari bisa maksimal hasilnya. Menarik banget. Menarik sih, bagus sih sebenarnya. Kalau misalkan ngomongin produksi tuh nggak ada habisnya gitu ya Mas ya. Oke, ngomong-ngomong tentang produksi nih, pasti kan kalian produksi kan nggak sendiri dong, pasti ada temen di dalam satu program, ada kru lah ya intinya. Iya betul. Ada nggak sih hambatan gitu loh di dalam satu tim kalau misalkan kalian mau produksi gitu? Itu aja sih. Hambatannya dalam produksi itu apa ya, sebenarnya kalau lihat dari ceritanya Fafa sendiri, antara online sama offline, maksudnya dalam era pandemi dan tidak pandemi itu masalahnya klasik ya, sama saja, satu bisa hadir, satu tidak bisa hadir. Jadi apa ya, permasalahan yang terus ada gitu terus ya. Iya. Di era pandemi sekarang masalah teknis jadi masalah utama gitu. Iya, masalah teknis jadi masalah utama. Benar, saya setuju kalau masalah teknis jadi masalah utama, tapi di lain masalah teknis ini kan harus ada opsi kan. Iya. Nah, opsi tadi mungkin sudah terjawab di Mbak Fafa melalui online dan offline. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan tentang online tadi itu. Program online via video call atau live Instagram tadi sekiranya ke depan mau dilanjutin atau enggak? Kan ini untuk sementara toh. Kan kita lihat dulu keadaan pandemi ini berakhir atau enggak. Kalaupun memang enggak.
berakhir atau enggak itu bukan pernyataan yang positif loh. Loh, tapi kita Jangan pesimis. Pasti tapi berakhir lah. gimana ya kalau lihat katanya pemerintah oke, kita kira-kira puncaknya bulan Juli, berarti selesainya sekiranya bulan ini, bulan September atau gimana, tapi kita lihat sampai sekarang ini kan masih naik Iya. juga kan. Iya Ya sih. kan kalau putus asa sih enggak, tapi apa ya gimana lagi, kita terbatasnya kan juga yang katanya Mas Huda tadi kan, kita terbatas teknis. dengan media, dengan teknis dan teman-teman dari kru produksinya juga. Nah, karena itu ya kita harus tetap dengan sistemnya kita yang sekarang ini, yang sementara ini. Kalaupun nanti insya Allah ya, semoga amin, kalau pandemi ini selesai sebelum akhir semester nanti, ya mungkin akan lebih produksinya lebih enak juga. Kita kembali ke offline lagi dan kita membuat kontennya lebih baik lagi dan dengan kondisi yang sama-sama baik-baik juga gitu loh. Amin. Ya kita berdoa aja semoga, Ya, semoga. semuanya lebih cepat membaik lah ya. Oke, nah sekarang kan tadi kita udah seru banget ya Gi, yang ngomongin banyak banget tentang Sufada ini. Sekarang nih kan perbedaan alumni antara alumni dan kru sekarang itu kan ada kesenjangan gitu loh ya. Maksudnya kayak kesenjangan tahunnya, tahu nggak sih? Iya. Ada batas. Ya? Ada batasnya. Nah itu buat ngejaga hubungan antar anggotanya, antara alumni sama kru sekarang itu kayak gimana sih Mas sama Mbak Fafa? Bisa dijelaskan tolong. Gini ya, sebenarnya kan kalau masalah alumni atau tidaknya kan gini. Dari awal masuk Sufada itu sendiri kan sudah angkatannya sudah beragam. Nah kayak tadi misalnya saya masuk di semester 4, Fafa ternyata juga masuk di semester 4. Berarti kan masih ada anak yang di semester 2. Nah di sini kan masih saling berinteraksi. Nah, saling berinteraksi ini akhirnya kan di dalam Sufada kan juga mengedepankan semangat kerja sama tim yang kuat kan. Nah sebenarnya tidak masalah sampai akhirnya terjadi kesenjangan ini sebenarnya bukan masalah utama. Pastinya tidak sampai terjadi lah kalau dengan kesenjangan. Oke. Apalagi selama ini itu kan alumni apabila dihubungi juga kan masih bisa hadir lah untuk kepada adik-adiknya menyampaikan waktu seperti itu. Jadi ya intinya sih tetap menjalin komunikasi sih sebenarnya. Ya baik dari alumni sendiri atau adik-adiknya, maupun ya. adiknya ke alumninya seperti itu. Oke, kalau Mbak Fafa sendiri nih gimana? Kalau aku kurang lebih sama kayak Mas Huda tadi ya. Ya kita harus benar-benar jaga komunikasi dengan baik juga. Ya walaupun memang kayak cutting alumni cuttingnya kita kayak walaupun kita di luar forum ini, maksudnya di luar Sufada ini, ya kita tetap walaupun ketemu di jalan atau gimana, kita tetap ya silaturahmi lah sebenarnya, tetap menyapa menjaga. lah kalau kurangnya gitu loh. Terus kalau kesenjangan antara anggota satu sama lain, ya mungkin dari pribadi masing-masing sih. Kalau kita dengan satu sama lain kita maksudnya Nggak bisa diomongin, open gitu. iya nggak usah open mind dan kita ngomong, oh ya kamu itu gimana sih, maunya kayak gimana. Dan jangan keras kepala gitu loh. Kalau dalam forum itu kita nggak Bener bisa banget keras sih. kepala banget. Iya, kita harus Kita harus menghargai pendapat orang lain Iya. juga. Dan ini kan sosial juga kan, grup sosial juga. Maksudnya orang ikut terlibat semuanya gitu loh. Jadi ya jangan egois itu tadi. Jadi seperti itu. Terus dengan open mind juga itu kan kita nanti bisa nemu jalan tengahnya juga kan masing-masing kayak gitu. Dah. Oke, menarik sih pembahasan dari Sufada oleh Mas Huda dan Mbak Fafa ini tadi ya. Banyak yang kita bicarakan mulai dari awal, gimana Sufada, gimana Mas Huda dan Mbak Fafa terlibat dalam produksi, gimana Anda bertahan di era pandemi dan gimana Anda produksi saat itu. Iya, benar banget sih. Sampai akhirnya gimana hubungan antar kru semua sudah terjawab sepertinya ya. Iya, kita sangat puas banget sih dari jawaban yang udah dikasih sama Mas Huda dan juga Mbak Fafa. Iya. Terima kasih ya sudah puas. Ya, sama-sama. Oke, stalker insan muda di rumah. Mungkin cukup sekian pembicaraan kita. Iya, karena udah banyak yang kita bahas juga. Dan kasihan juga narasumbernya mungkin terbuang-buang waktunya. Terbuang Tamas. Tidak. Enggak loh. Produktif kita. Oke, bener banget ya. Ini termasuk salah satu kegiatan produktif di masa pandemi gitu loh. Tapi Gi. menyenangkan banget sih. Ini pertama kalinya aku produksi dalam studio. Maksudnya kan ini luring kan. Iya. Jadinya kita tetap, aku kangen banget gitu loh produksi di dalam studio itu. Oke. Jadinya kayak ngobati kangen juga gitu loh kalau kita main ke studio. Sama
sih, sama. Iya kan. Apalagi yang kayak saya kan udah lama nggak ke studio Nostalgia jadi ya, Mas. nostalgia lagi. Oke, mungkin seperti itu saja ya insan muda. Oke. Kita bakal kembali lagi di minggu depan di jam dan waktu yang sama bareng saya Ogi Dan aku Yana. tetap di Stalk. Sufada Talk. Dadah. Jangan lupa subscribe, share dan like video ini teman-teman. Goodbye. Kasih.